Halo Sobat MySCH.id, bertemu lagi dengan saya Vina di panduan MySCH.id. Oke, Sobat MySCH.id, untuk yang sebelumnya kita telah membahas atau menemukan halaman publik untuk aplikasi PPDB terbaru dari MySCH.id. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan masih dengan aplikasi PPDB online dari MySCH.id. Untuk pertama-tama masih seperti biasa, kita akan masuk melalui halaman adminnya atau homepage di LMS-nya. Ini kita pakai contohnya seperti biasa di mysch.web.id. Nah, nanti misalkan Sobat MySCH sudah berlangganan, itu akan punya subdomainnya sendiri. Nah, langsung saja kita akan masuk ke PPDB-nya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di PPDB online ini kita ada dua user. Yang pertama ada user admin PPDB, kemudian untuk yang kedua kita ada user calon siswa. Nah, untuk pertama ini kita akan masuk ke halaman admin PPDB terlebih dahulu. Nah, untuk halaman admin PPDB sendiri, untuk yang terbaru, ini kita ada subdomain /ppdb, kemudian /akses. Atau nanti untuk link menuju admin ini, nantinya akan Sobat MySCH terima nih saat sudah berlangganan. Nah, kita akan login, ini ada admin PPDB dan calon peserta PPDB. Kita sebagai admin PPDB. Nah, ini kita masukkan untuk username-nya atau email. Kita masukkan password, lalu klik login. Nah, untuk selanjutnya di sini masih loading ya. Nah, ini dia adalah halaman admin untuk admin PPDB sendiri. Nah, ini dia ada yang pertama kita akan melihat dashboard. Nah, untuk di dashboard sendiri ini ada notif login sudah berhasil. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai total payment atau total payment terkonfirmasi. Lalu di sini ada peserta registrasinya sudah berapa. Kemudian ini misalkan ada peserta yang belum diputuskan. Nah, ini nanti akan muncul di sini. Lalu di sebelah kanan kita juga bisa melihat ada peserta diterima dan peserta ditolak. Nah, untuk peserta diterima sendiri ini ada dua, peserta ditolak ada dua. Untuk di bagian kanan atas itu seperti biasa ada ubah profile, kemudian password, lalu ada logout. Kemudian kalau kita scroll ke bawah ini ada pesan informasi. Nah, untuk pesan informasi di sini biasanya si calon peserta PPDB ini mengirim pesan nih kepada sekolah. Jadi di sini bisa dipantau oleh admin PPDB-nya melalui dashboard ini. Nah, ini misalkan Nopi komplain ada sistem lemot. Jadi nanti si admin bisa langsung tahu dan langsung segera menangani. Nah, di sini juga ada konfirmasi pembayaran. Nah, di sini nantinya akan muncul untuk list yang harus dikonfirmasi untuk pembayarannya. Misalkan sudah ada konfirmasi pembayaran dari peserta yang masuk. Nah, itu dia untuk di bagian dashboard. Lalu di sini kita akan masuk untuk di menunya sendiri ada beberapa menu ya. Yang pertama ada data admin. Nah, di sini untuk data admin sendiri itu akan menampilkan data administrator PPDB-nya. Jadi misalkan ini kita loginnya sebagai Grace Haris. Nah, di sini ada admin lain nih, ada Juan Porter, kemudian Bobby Herrera. Nah, untuk di sekolah sendiri biasanya itu kan membentuk panitia PPDB khusus. Jadinya di sini bisa ditunjuk nih misalkan 5 orang yang menjadi admin. Nah, ini baru 3. Nah, nanti Sobat MySCH bisa langsung menambahkannya dari sini. Nah, ini nantinya bisa langsung di-create untuk adminnya. Nah, ini nanti bisa nih Sobat MySCH langsung isi saja untuk nama, kemudian email, alamat, dan kelengkapan-kelengkapan lain yang nantinya misalkan untuk admin baru.
Nah, di sini untuk di data admin sendiri, di sini ada beberapa action. Ini bisa melihat, kemudian yang tengah ini bisa mengedit, lalu bisa dihapus juga. Misalkan admin tersebut sudah tidak menjadi panitia nih, nanti mau dihapus itu bisa. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan menuju ke data peserta. Nah, di data peserta sendiri ini ada beberapa submenu. Yang pertama ada pendaftar, ada dokumen pendukung, pendaftar diterima, dan pendaftar ditolak. Yang pertama kita akan ke pendaftar, ini ada akun dan register. Nah, ini dia adalah di akun sendiri, ini ada peserta-peserta yang sudah mendaftar nih. Nah, ini ada detail-detailnya. Kemudian untuk email, lalu jenis kelamin, telepon, NISN, seperti itu. Nah, kalau misalkan ini mau menambah data dari halaman admin juga bisa. Untuk actionnya ini kurang lebih sama dengan yang di data admin. Kemudian kita akan menuju ke submenu register. Nah, di sini untuk di submenu register sendiri ini adalah yang sudah di accept ya, atau di ACC oleh si admin, misalkan sudah lengkap untuk data-datanya, kemudian sudah detail seperti itu. Nah, kemudian untuk di halaman dokumen pendukung, untuk di dokumen pendukung sendiri ini kita ada beberapa list atau menampilkan beberapa data dari si calon siswa tersebut atau dari peserta. Ini ada misalkan NISN-nya berapa, lalu pesertanya ini misalkan Julia. Nah, untuk dokumennya ini namanya apa? Nah, ini nama dokumennya akte, lalu ada piagam lomba debat, seperti itu. Kemudian di sini ada juga jenis file yang dia upload. Itu ada PNG, ada JPG. Kemudian untuk statusnya, nah ini bisa dilihat juga melalui action, ID pesertanya berapa, kemudian untuk nama pesertanya, kemudian di sini ada nama filenya, lalu di sini akan muncul untuk file yang diupload. Kemudian untuk selanjutnya kita ke pendaftar diterima. Nah, untuk pendaftar diterima sendiri, ini adalah si pendaftar nih yang sudah diseleksi juga oleh admin PPDB, kalau dia ini sudah diterima, keputusannya sudah dipastikan. Nah, ini menampilkan data peserta seperti biasanya. Kemudian yang membedakan di sini ada keputusannya diterima. Nah, untuk actionnya di sini ada beberapa juga yang lebih baru dari yang tadi. Ini kita bisa lihat data, kemudian ini dokumen pendukungnya bisa kita lihat juga, akan tampil nanti di sini. Kemudian untuk profilnya ini bisa dilihat selengkapnya. Kemudian di sini ada menu juga untuk misalkan mau ekspor dalam bentuk Excel atau bisa dalam bentuk PDF atau mungkin mau langsung di print, itu bisa juga. Nah, kemudian di sini kita akan melihat untuk pendaftar ditolak. Nah, untuk di dalam pendaftar ditolak, ini fungsinya hampir sama seperti pendaftar diterima. Jadi untuk pendaftar ditolak ini menampilkan siapa saja yang ditolak atau tidak diterima dalam sekolah tersebut. Nah, itu dia untuk data peserta. Kemudian kita akan menuju ke pembayaran. Untuk pembayaran sendiri, ini kita ada beberapa submenu. Kita pertama ke konfirmasi terlebih dahulu. Nah, untuk pembayaran konfirmasi di sini nantinya akan menampilkan nih untuk pembayaran siapa saja yang sudah terkonfirmasi. Jadi misalkan nanti si Rifki tadi misalkan sudah mengkonfirmasi ke admin. Nah, itu nantinya akan masuk ke bagian pembayaran konfirmasi di sini. Jadi nanti muncul untuk pesertanya siapa, kemudian metodenya mungkin bank transfer atau apa, kemudian nominalnya berapa, lalu tanggal bayarnya. Untuk statusnya nanti mungkin akan munculnya confirm ya.
atau sedang dalam konfirmasi. Lalu untuk nama pengirim, kemudian bukti pembayaran ini juga harus di-upload nantinya itu dari halaman admin si calon siswa PPDB-nya. Kemudian catatan dan action. Nah, berhubung ini belum ada, jadi masih kosong. Kemudian kita akan menuju ke pembayaran menunggu atau di pending. Nah, untuk pembayaran pending sendiri, ini belum dibayar. Jadi misalkan ini adalah daftar siswa yang sudah masuk, tetapi belum melakukan pembayaran nih. Jadi di sini muncul untuk tagihannya ini misalkan 7.500, kemudian statusnya belum dibayar. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada pembayaran diterima. Nah, ini dia untuk pembayaran diterima, yaitu pembayaran yang sudah valid atau sudah di ACC oleh admin. Jadi ini bisa dilihat juga untuk NISN-nya, kemudian untuk nama peserta, lalu metodenya ini misalkan transfer bank, lalu untuk nominalnya 100.000. Nah, statusnya di sini sudah konfirmasi. Nah, ini ada bukti pembayarannya dan kemudian ini ada juga menu untuk di-download. Nah, ini kita coba lihat untuk hasil downloadan tadi. Nah, ini dia. Nah, ini misalkan adalah contoh bukti pembayarannya. Jadi, kita sebagai admin PPDB bisa mengecek nih apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian untuk yang terakhir ini ada pembayaran yang dibatalkan. Nah, ini adalah pembayaran reject, yaitu bisa pembayaran yang batal atau ditolak. Jadi, misalkan nih untuk pembayarannya ditolak. Nah, itu karena misalkan bukti pembayarannya kurang jelas. Jadi, masih ditolak oleh admin. Jadi, si calon siswa ini nanti harus mengupload terlebih dahulu untuk bukti pembayaran yang lebih jelas. Kemudian kita akan menuju ke menu pesan. Nah, di sini untuk di menu pesan sendiri, ini yang tadi muncul di dashboard admin yang di bagian depan. Nah, ini ada misalkan Tiron More, ini judulnya pesan 1 nih. Untuk judul di sini misalkan kita kalau sedang mengirim email, itu kan ada subjek ya. Nah, ini misalkan komplain sistem lemot. Nah, ini ada sesinya. Ini belum ditutup karena masih bisa chat lagi. Nah, untuk actionnya ini ada beberapa. Untuk yang pertama di sini ada edit pesan. Kemudian di sini yang kedua ini ada balas pesan. Nah, ini penting banget nih. Jadi si Tiron More ini kan sudah mengirimkan pesan nih kepada sekolah ya. Jadi harus direspon oleh adminnya. Nah, nanti di sini bisa langsung diketik misalkan contoh. Nah, ini kalau misalkan kita butuh untuk sesuatu yang harus diupload atau file. Nah, ini langsung klik di balas saja. Nah, ini sudah berhasil. Balasan pesan successfully create. Nah, kemudian di sebelah samping balas chat, ini ada apakah kamu yakin ingin menutup pesan ini? Jadi ini kalau misalkan kasusnya atau permasalahannya sudah selesai dan sudah menemukan solusi, itu bisa ditutup. Kemudian ada juga hapus. Nah, kurang lebih itu untuk di menu pesan. Kita akan melanjutkan ke menu pengumuman. Nah, di sini untuk menu pengumuman sendiri, ini adalah kita settingan yang akan muncul di halaman publik. Ini kita coba akses.
Nah, ini dia untuk halaman publik yang sebelumnya sudah kita bahas. Untuk di sini kan itu memunculkan ada pengumuman, kemudian banner dan lain-lain. Nah, di sini adalah pengumuman. Kita coba buat satu pengumuman. Nah, misalkan ini contoh pengumuman 3. Untuk judulnya, pengumuman untuk calon siswa. Nah, lalu si admin di sini bisa mengatur juga nih untuk stylingnya pengumuman tersebut mau digunakan seperti apa. Misalkan untuk di sini di bold, kemudian di italic dan lain-lain. Kemudian ini misalkan mau melampirkan gambar. Nah, ini dia gambarnya langsung bisa di preview. Nah, ini Sobat My SCH harus memperhatikan juga untuk tanda bintang ini adalah harus diisi. Jadi judulnya harus diisi, lalu isinya tentunya nanti ada isinya juga, konten. Kemudian kita akan coba save. Nah, di sini setelah kita save, ini akan muncul di daftarnya, daftar pengumumannya. Berarti ini harusnya sudah berhasil. Lalu ini kita coba cek dulu di halaman luarnya. Oke, kita akan coba cek. Jangan lupa nanti dicek melalui browser lain. Nah, ini kita sudah masuk ke halaman publiknya, lalu kita klik yang menu pengumuman. Nah, di sini sudah muncul Sobat My SCH untuk pengumuman yang baru saja kita buat. Jadi untuk yang kemarin sudah dibuat, ini ada contoh pengumuman 1, 2. Lalu di sini kita yang buat baru saja, ada pengumuman. Kita coba klik selengkapnya. Jadi untuk klik selengkapnya untuk melihat detail pengumuman tersebut. Nah, di sini ada pengumuman untuk calon siswa, lalu gambarnya seperti apa. Lalu di sini ini kita stylingnya juga sudah berhasil. Nah, itu dia untuk yang menu pengumuman. Nah, selanjutnya kita akan ke menu informasi, di mana ini juga ditampilkan nih di halaman publik. Jadi di sini ada banner, kemudian ada alur pendaftaran, syarat, jadwal, dan panduan. Untuk bagian banner kita coba klik. Nah, di sini untuk informasi di bagian banner ini kita ada contohnya sama datang peserta didik baru. Nah, ini nanti Sobat My SCH bisa merubahnya dari sini nih. Ini adalah contoh banner PPDB, kita coba tambahkan. Tahun ajaran 2022-2023. Ini kita coba bold. Kemudian jangan lupa kita simpan. Nah, setelah itu sudah berhasil, kemudian kita coba cek kembali.
Ini kita langsung klik beranda juga bisa. Setelah Sobat MySCH.id ini nanti mengedit di bagian halaman admin atau admin PPDB, nanti alangkah lebih baiknya bisa dicek kembali di halaman homepage di halaman publiknya. Nah, ini kita sudah berhasil mengeditnya. Untuk mengedit captionnya, nah untuk selanjutnya di sini ada alur pendaftaran. Nah, pada bagian alur pendaftaran di sini itu juga sama, nanti kita bisa menyeting nih untuk alur pendaftaran dari sekolah itu seperti apa. Nah, misalkan dalam bentuk bagan atau semacamnya itu bisa di-upload dalam bentuk gambar. Kemudian di sini bisa diberikan untuk keterangannya atau isinya, lalu di sini ada judulnya. Kemudian di bagian syarat pendaftaran, di sini akan berisi syarat-syarat apa saja dari sekolah. Misalkan di sini kita isi syarat. Misalkan di sini adalah syarat dokumennya. Misalkan SKHU, akta kelahiran, dan lain-lain ya. Tentunya ini banyak dari Sobat MySCH. Atau misalkan dari Sobat MySCH itu sekolahnya pakai yang bentuknya gambar, nanti bisa di-upload juga. Ini kita save. Nah, kalau sudah berhasil, kita coba cek kembali nih. Di bagian informasi, kemudian syarat pendaftaran. Nah, ini dia nih sudah muncul untuk syarat pendaftarannya. Apa saja sih kalau mau masuk ke sekolah tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke jadwal pendaftaran. Nah, pada jadwal pendaftaran di sini itu biasanya juga hampir sama berisi jadwal kegiatan. Jadi ini sudah ada contohnya, ini ada seleksi berkasnya mulai tanggal 9 Juni berakhir tanggal 19 September. Kemudian ini pendaftaran gelombang 1 tanggal 1 Juni sampai 8 Juni. Nah, ini kita akan mencoba menambahkan data. Misalkan kita tambahkan pendaftaran gelombang 2. Misalkan ini kita tanggal mulainya di tanggal 13 Juni. Nah, untuk gelombang kedua, misalkan 1 minggu sampai dengan untuk gelombang tanggal 18 Juni. Nah, untuk urutannya ini bisa disesuaikan nih sesuai dengan nomor urutan kegiatan pada jadwal. Jadi ini kita masukkan nomor 3. Ini adalah contoh jadwal. Nah, kalau begitu kita simpan. Nah, sambil menyimpan, ini kita akan coba cek juga. Nah, nanti itu akan muncul juga di bagian yang publik. Nah, kemudian yang terakhir ini ada panduan pendaftaran. Pada bagian panduan pendaftaran ini juga menu yang nantinya akan menampilkan nih untuk panduannya seperti apa. Misalkan dari sekolah ini ada petunjuk nih, misalkan panduan pengisian borang atau formulir seperti itu nanti bisa dimasukkan di bagian panduan.
Nah, untuk itu adalah beberapa penjelasan submenu dari menu informasi. Kita akan melanjutkan ke menu download. Nah, untuk menu download di sini kita ada 2 submenu. Yang pertama ada brosur PPDB, kemudian yang kedua ada sampel pendaftaran PPDB. Kita akan masuk ke menu brosur terlebih dahulu. Nah, ini dia adalah tampilan, nanti akan menampilkan list atau daftar brosur PPDB, misalkan dari suatu sekolah itu ada lebih dari 1 brosur, jadi nanti bisa ditampilkan di sini. Kemudian di sini Sobat My SCH juga bisa menambah nih untuk brosurnya yang tadi misalkan lebih dari 1. Misalkan brosur 2. Kita juga harus upload ini untuk gambarnya. Nah, ini langsung muncul juga, bisa di preview. Untuk keterangan ini juga wajib diisi. Jangan lupa disimpan. Nah, di sini setelah berhasil disimpan, ini kita bisa melihat ada 2 daftar. Yang tadinya brosur PPDB, jadi di sini ada brosur 2. Jadi di sini sudah berhasil. Untuk mengeceknya di sini kita bisa melalui halaman publik juga untuk di bagian download. Nah, nantinya di bagian download di sini akan muncul juga nih Sobat My SCH kalau misalkan kira-kira ini apa yang bisa kita download. Nah, ini sudah muncul ya. Lalu untuk selanjutnya di sini kita ada download yang sampel pendaftaran PPDB. Yang nantinya akan muncul di sini juga. Kurang lebih untuk cara menguploadnya sama. Nah, ini sudah ada contohnya. Ini untuk actionnya bisa melihat, kemudian mengedit dan menghapus juga. Jadi misalkan adminnya salah upload, nanti bisa dihapus, kemudian ditambahkan lagi. Lalu di sini kita ada menu FAQ atau yang pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan nih oleh calon peserta PPDB. Nah, ini misalkan untuk peserta yang tidak lolos mungkin belum melampaui batas KKM kami. Dan lain-lain nanti dari sekolah biasanya lebih paham. Lalu untuk selanjutnya kita bisa ke menu pengaturan. Nah, untuk di pengaturan sendiri ini ada beberapa menu penting yang akan menentukan juga nanti lancar atau tidaknya atau jalannya penerimaan peserta didik baru secara online ini. Untuk submenu pertama kita ke pengaturan PPDB. Nah, di dalam pengaturan PPDB ini akan muncul nih. Untuk yang pertama ada pengaturan PPDB, kemudian ini yang akan muncul di halaman publik atau halaman pendaftaran. Ini ada kementeriannya di header 1, kemudian header 2, dan selanjutnya. Ini kemudian ada alamat. Lalu di sini untuk Sobat My SCH yang sekolahnya menggunakan sistem zonasi, nah itu bisa diinputkan juga. Jadi misalkan jarak maksimalnya berapa. Nah, kemudian di sini ada tempat keputusan, lalu tanggal keputusan. Ini lebih ke template suratnya. Nah, ini ada tahun ajarannya juga. Nah, ini merupakan settingan misalkan tanggal tutupnya, kemudian jam tutup, lalu ada pilihan jurusan, lalu jalur PPDB. Nah, untuk diubah copyright sendiri, ini yang akan muncul di bagian footer,
Lalu di sini Sobat MySCH juga bisa nih menggunakan penomoran otomatis yang itu akan lebih memudahkan. Lalu di sini ada kontak WA, bisa diisi misalkan. Kita coba isi, nanti kita coba lihat di halaman publik. Lalu ini keterangan mengenai nama kepala sekolah, gelar. Dan ini adalah logo dan stempel yang nantinya akan digunakan. Lalu kita coba simpan. Kemudian untuk pengaturan selanjutnya, ini kita di menu formulir pendaftaran. Jadi ini nantinya merupakan settingan untuk formulir pendaftarannya. Nah, di sini sudah muncul untuk form setting. Nah, ini ada beberapa data yang bisa di-checklist oleh admin nantinya jika ingin digunakan. Misalkan untuk orang tua nanti apa saja yang ingin didapatkan datanya, kemudian tinggi badan atau berat badan, lalu pekerjaan orang tua, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kita menuju ke template surat. Nah, di template surat di sini, ini bisa kita bisa memilih nih apa saja yang mau kita gunakan sesuai kebutuhan. Jadi bisa di checklist dan bisa tidak. Kemudian ini adalah preview dari form pendaftaran. Nah, kemudian di sini kita akan menuju ke pembayaran, setting pembayaran atau pengaturan pembayaran. Nah, untuk di pengaturan pembayaran sendiri ini kita bisa menuliskan untuk di sini nama jenis untuk pembayarannya tersebut itu untuk apa? Misalkan ini untuk bayar uang kursi atau misalkan sekarang uang gedung. Nah, biaya pendaftarannya berapa? Kemudian ini harus verifikasi pembayaran atau tidak? Ini bisa di setting juga. Nah, ini contohnya digunakan, jadi kita pilih ya. Atau misalkan Sobat MySCH tidak menggunakan verifikasi pembayaran dulu nih. Nah, itu bisa dipilih tidak. Kemudian jangan lupa disimpan jika sudah melakukan perubahan. Lalu untuk selanjutnya ini ada template kartu. Jadi dengan aplikasi PPDB ini kita juga bisa nih untuk membuat kartu pendaftaran. Jadi ini untuk ukurannya misalkan 1/4, 1/4, lalu ini kartu jadwal PPDB. Jadi nanti akan muncul untuk jadwalnya. Nah, ini bisa di checklist sesuai kebutuhan. Nah, ini ada juga untuk setting kartu. Nah, untuk di setting kartu sendiri, ini Sobat MySCH bisa memilih untuk apa saja yang mau dimunculkan. Nah, ini di tidak aktif, karena tidak dimunculkan ya. Nah, kemudian kita coba lihat preview untuk kartunya. Nah, di sini kita selain simpan dan setting, kita ada menu atau icon untuk yang preview. Nah, ini sudah muncul, kita contoh template kartunya. Nah, ini kartu peserta, kemudian jadwal PPDB-nya. Lalu untuk yang selanjutnya kita ada sambutan. Jadi di sini untuk sambutan sendiri juga adalah yang nantinya akan muncul di halaman publik. Nah, ini biasanya diisi misal sambutan kepala sekolah atau sambutan umum dari pihak sekolah.
Nah, ini sudah berhasil kita simpan untuk sambutannya. Lalu kita akan lihat di halaman publiknya. Nah, ini adalah contoh sambutan. Sudah muncul ya Sobat MySCH. Nah, kemudian di sini kita ada yang terakhir ada menu notifikasi. Jadi untuk menu notifikasi di sini kalau misalkan Sobat MySCH mau menambahkan nih nanti harus mau ada untuk notifikasi langsung ke pihak calon siswa ataupun orang tua, nah nanti bisa menggunakan tambahan fitur tersebut. Tapi tentunya dengan konfirmasi ke bagian admin MySCH ya. Nah, Sobat MySCH ini dia semuanya adalah panduan atau demo tentang halaman admin dengan user admin ppdb online mysch.id. Untuk selanjutnya kita nanti akan menuju ke menu yang user di calon peserta PPDB-nya. Bersama mysch.id membangun digitalisasi untuk sekolah Anda. Buat website sekolah dan aplikasinya sekarang juga di mysch.id. Sampai jumpa!